menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat di era digital turut serta memaksa orang tua untuk merubah cara mereka dalam mendidik anak. Jika tidak, maka kebebasan yang dihadirkan oleh era digital berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Perubahan yang dimaksudkan di sini adalah tidak hanya mendidik anak secara langsung dalam dunia nyata, tapi juga harus dibarengi dengan mendidik anak dalam dunia digital. Orang tua tidak dapat membiarkan anaknya berjuang sendiri menapaki dunia digital, mengingat begitu banyak dampak negatif yang dimunculkan, seperti pornografi, pencurian data pribadi, manipulasi, dan lain sebagainya. Orang tua juga perlu melindungi, membentengi, dan mencegah anaknya agar tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk yang ada di dalam dunia digital. Tindakan seperti inilah yang kemudian dikenal dengan istilah digital parenting. Misalnya kita mau bahas nih poin yang pertama, anak dan orang tua itu belajar satu sama lain loh gitu ya. Orang tua juga bisa belajar dari anak gitu. Seringkali anak yang lebih cepat belajar ya, oh gini mah ini harus diginiin atau ini harus tekan yang ini gitu ya. Dan kalau orang tua juga masih belajar. Kalau misalnya kita mau mendampingi anak supaya dia bisa bijak gitu ya dalam bermedia sosial atau menggunakan media, kita juga tentunya harus juga belajar bijak gitu. Yang pertama, orang tua juga perlu belajar kasih contoh gitu. Jangan sampai kita bilang anak kita nggak boleh pegang HP, nggak boleh nonton saat makan gitu ya misalnya. Tapi kalau lagi kegiatan bersama malah kita yang orang tuanya yang malah sibuk HP sendiri, kan anak nyontoh dari orang tuanya juga gitu ya. Nah, terus kita juga belajar kalau tingkat kedewasaan anak itu berbeda-beda dan kebiasaannya juga beda. Anak-anak itu juga sifatnya beda, sehingga nggak ada aturan yang sama yang pas untuk tiap anak gitu. Misalnya anaknya minta, "Pa, Ma, aku boleh nggak dibeliin game tertentu gitu ya." Tapi kalau misalnya saya lihat nih, oh ternyata saya beliin game gitu ya, di hari kerja dia bisa atur sendiri ya. Kalau ada ulangan ya ada tes dia nggak main. Tapi ada anak-anak juga yang pengendalian dirinya masih belum matang, yang kalau dibiarkan terus ya dia main terus, dia nggak akan belajar. Jadi perlakuannya akan berbeda. Kalau misalnya anak ini belum bisa memberikan batasan untuk dirinya sendiri, prioritas waktu kita yang sebagai orang tua bantu dia untuk itu. Tapi kalau misalnya dia itu udah bisa sendiri, ya ibaratnya dia bisa atur sendiri, nilainya juga bagus gitu ya. Dia tahu kapan dia harus belajar, kapan dia boleh main ya. Ya nggak apa-apa juga gitu, kita kasih. Jadi kita juga belajar nih dia itu udah cukup siap belum, udah cukup dewasa belum yang seperti ini. Sama orang tua juga mesti belajar untuk kenal program mana yang baik untuk anak gitu, dan belajar parental control. Jadi saya bahas ini ya soal ada beberapa misalnya media yang cocok untuk anakku tuh ya apa sih? Ada yang namanya website namanya Common Sense Media ya. Di sini tuh dia akan lihat gitu, misalnya Kung Fu Panda gitu. Ini itu cocok buat anak usia berapa ya? Oh ternyata kalau misalnya di Kung Fu Panda itu rekomendasi di Common Sense Media ya, commonsensemedia.org gitu ya. Itu untuk 5 tahun ke atas gitu. Oh kalau SpongeBob gimana SpongeBob? Oh kalau SpongeBob ternyata 6 tahun ke atas gitu. Nah nanti dia di Common Sense Media itu akan mengukur gitu ya nilai edukasinya berapa ya. Apakah di film ini itu ada adegan kekerasan sama yang menakutkan ya? Apakah dalam program atau film itu dia ada yang namanya in-app purchase ya? Downloadnya gratis, tapi kalau mau beli bintang, mau beli nyawa atau apa mesti bayar gitu ya. Jadi kelihatannya gratis tapi sebenarnya enggak gitu. Terus apakah nanti Common Sense Media akan kasih review soal apakah ada pesan positif di dalamnya? Apakah ini ada adegan-adegan yang terkait seksual ya? Seperti itu. Apakah misalnya di film atau di permainan ini itu juga ada adegan di mana ada orang atau tokohnya itu minum menggunakan obat-obatan atau rokok yang seperti itu. Lalu kemudian juga dia akan nilai
bahasanya seperti apa, ada bahasa yang kasar nggak ya, seperti itu. Itu common sense media buat review. Jadi intinya pada akhirnya kalau anak nanya, boleh nggak aku nonton ini? Mungkin ada baiknya kita juga cari tahu dulu apa sih yang dia tonton. Ya, jadi dia memang ada tulis gitu. Oh ini seperti ini plus minusnya atau apa. Walaupun pada akhirnya, walaupun misalnya common sense media bilang oh itu 6 tahun ke atas, pada akhirnya ya kita sebagai orang tua kita mutusin sendiri. Tapi itu lebih ke arah ada masukan. Ya, kita nggak bikin keputusan tuh benar-benar dari nol, nggak ada pengetahuan apa-apa gitu. Pada intinya, digital parenting dimaksudkan untuk membentuk karakter anak agar memiliki budi pekerti yang luhur. Sehingga ketika anak itu sudah dewasa, ia akan paham betul mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, baik dalam dunia nyata maupun dunia digital. Adapun cara untuk melakukan digital parenting sebenarnya ada banyak sekali. Tidak serta-merta mengharuskan semua orang tua untuk menggunakan Google Family Link. Selain itu, perlu diingatkan bahwa digital parenting bukan sekedar membatasi penggunaan gadget anak, tapi juga berkaitan dengan peran orang tua dalam menanamkan sikap yang baik dalam diri seorang anak dan membantunya mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menghadapi arus digitalisasi. Anak juga punya hak dalam dunia digital. Melarang anak untuk mengenal dunia digital adalah sebuah kesalahan, sebab merekalah yang akan menghuni dunia tersebut nantinya. Kalau orang tua tidak mengenalkannya sejak dini dan membekalinya dengan sikap yang baik, serta kemampuan mumpuni, maka anak dapat tertatih-tatih dalam menjalani kehidupan digital. Tim Eljon Media melaporkan.